Perkenalkan, saya Misa Lintona dari kelas 10 IPA 1 absen 19. Karena sebelumnya kami sudah membuat pohon filogenik plantae, sekarang saya akan menjelaskan apa itu plantae. Ciri-ciri plantae itu ada 5. Yang pertama, berklorofil, mempunyai klorofil A, B, dan C. Yang kedua, plantae itu autotrof, karena plantae dapat melakukan fotosintesis dan dapat menghasilkan daunnya sendiri. Yang ketiga, plantae adalah kormus, yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, habitat plantae itu kosmopolit, mencangkup akuatik dan terestrial. Yang kelima, reproduksinya ada aseksual vegetatif dan 2 seksual generatif. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi plantae. Plantae diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang sudah berpembuluh dan belum berpembuluh. Kalau yang sudah berpembuluh itu contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan makro, yaitu paku dan tumbuhan berbiji. Lalu yang belum berpembuluh adalah tumbuhan mikro, yaitu lumut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama, bersifat makroskopis dengan tinggi rata-rata 1-2 cm. Yang kedua, belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Yang ketiga, mengalami pergantian keturunan atau metagenesis antara gametofit dan sporofit. Yang keempat, reproduksi seksualnya biasanya dengan penyatuan gamet. Gamet jantan dihasilkan di dalam antheridium dan gamet betina dihasilkan dalam archegonium. Yang kelima, reproduksi aseksualnya dengan pembentukan spora dan gema. Yang keenam, habitatnya biasanya di tempat yang lembab atau yang basah. Sekarang saya akan menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut. Yang pertama, tubuhnya bersifat multiseluler. Yang kedua, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang ketiga, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut. Yang keempat, akarnya belum sempurna dan masih berupa rizoid. Lalu, lumut diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati ini berasal dari kata hepar, yaitu hati. Bentuk tubuhnya yaitu lembaran pipi dan berobus. Habitatnya di tanah lembab atau di hutan hujan tropis. Reproduksinya ada seksual dan aseksual. Yang aseksualnya yaitu pembentukan spora, fragmentasi, dan gemeka. Yang seksualnya pereburan archegonium dan antheridium. Contoh spesiesnya adalah Marchantia. Manfaat dari Marchantia adalah sebagai obat. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang Antherocopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk ini berasal dari kata anthos yang berarti tanduk atau horn. Bentuk tubuhnya yaitu seperti tanduk. Lalu habitatnya di batuan atau di tanah yang lembab. Reproduksinya ada aseksual dan seksual. Aseksualnya yaitu spora dan seksualnya perebuan archegonium dan antheridium. Contoh yang ketiga adalah Biropsida. Biropsida biasanya disebut juga sebagai lumut daun. Bentuk tubuhnya seperti tanaman kecil. Habitatnya di permukaan tanah atau tembok. Reproduksinya ada seksual dan aseksual. Aseksualnya dengan fragmentasi dan spora. Seksualnya pereburan archegonium dan antheridium. Ini adalah lumut hati, yaitu Marchantiotopita yang bermanfaat untuk menahan erosi dan menjadi obat-obatan. Marchantia polymorphora dapat mengobati radang hati. Lalu ini adalah yang termasuk lumut daun, yaitu genus Sphagnum yang biasa digunakan untuk pengganti kapas. Lalu ini juga dapat berfungsi untuk membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. Ini adalah lumut tanduk, Anthoceros
puntatus yang berperan untuk menyuburkan tanah. Sekarang saya Elisha Flava Shaloming Kewas 1 akan menjelaskan mengenai klasifikasi, penjelasan, dan juga sampai contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta itu sendiri. Jadi tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan yang berkormus berspora. Artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Tumbuhan ini disebut Pteridophyta. Pteridophyta ada klasifikasinya. Nah, klasifikasinya itu dibagi jadi 4. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang si paku purba atau Silopsida. Nah, Silopsida ini ada asal katanya, yaitu silos yang berarti telanjang. Terus habitatnya si paku purba ini lebih ke tropis, subtropis, dan juga kepulauan Pasifik. Pokoknya yang panas-panas. Nah, terus dia juga jenis sporanya itu homospora. Dan juga bentuk tubuhnya dia tentu saja berkormus. Terus dia daunnya itu dia berukuran kecil dan membentuk sisik. Dan batangnya itu bisa mencapai 30 cm sampai 1 meter. Terus reproduksinya tentunya ada 2, yaitu seksual dan aseksual. Yang seksualnya itu peleburan Antheridium dan Archegonium, atau kelamin jantan dan kelamin betina. Dan juga yang aseksualnya itu pembentukan spora. Gitu. Salah satu contohnya, sebenarnya tumbuhan paku purba ini banyak sekali. Tapi saya akan menyebutkan satu saja, yaitu Rhynia major. Itu dia bisa membentuk makanan dengan cara bersimbiosis dengan si jamur itu sendiri. Nah, terus klasifikasi yang kedua itu adalah Lycopsida atau paku kawat. Nah, kita langsung saja ke habitatnya. Habitatnya itu dia di tempat tropis juga, hampir sama kayak si paku purba. Nah, terus dia juga ada di tanah, hidup di tanah juga, dan juga bisa di kulit pohon, nempel. Terus, jenis sporanya itu tentu saja berbeda dari si paku purba tadi. Nah, di paku kawat ini, dia jenis sporanya itu Homo heterospora. Nah, terus di bentuk tubuhnya dia juga beda tentunya. Dia tuh berdaun kecil dan juga daunnya berbentuk Nah, daunnya itu merapat seperti ini. Terus reproduksinya juga sama. Reproduksinya itu persis sama paku sebelumnya atau paku purba. Itu yang seksual itu peleburan Antheridium dan Archegonium, dan juga aseksual itu pembentukan spora. Nah, terus contohnya itu saya akan sebutin satu juga, yaitu Selaginella plana, di mana ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias ataupun obat-obatan bagi tubuh. Yang ketiga, itu saya akan menjelaskan tentang Xenopsida atau Equisetopsida, atau bisa kita sebut sebagai paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda itu dia beda dengan paku lainnya ya. Kalau paku ekor kuda itu dia bentuknya tegak. Nah, habitatnya itu juga di tepian sungai, lembab, dan tempat-tempat yang subtropis yang dibilang lembab. Nah, itu. Terus dia juga beda, pokoknya pasti spora per paku itu pasti selalu berbeda. Nah, kalau spora si ekor kuda ini dia peralihan sama Homo hetero itu sangat beda. Nah, terus salah satu contohnya itu ada namanya Equisetum dari paku ekor kuda. Nah, itu tuh fungsinya itu sebagai diuretik. Apa sih diuretik? Diuretik itu, nah diuretik adalah bisa kita bilang dia kayak salah satu obat yang melancarkan pengeluaran urin dan Selaginella atau obat luka gitu. Terus dia juga reproduksinya sama paku-paku lain, yaitu yang aseksual itu peleburan juga, dan
seksual itu peleburan dan aseksual itu pembentukan spora. Nah, yang terakhir, kita sudah tiba di penghujungnya. Yang terakhir itu ada Pteropsida, atau yang bisa kita sebut sebagai paku sejati. Nah, paku sejati itu dia sporanya pastinya beda. Nah, kalau dia ini sporanya heterospora. Nah, yang bisa kita bilang tadi jenis, bentuk, sama ukurannya itu berbeda-beda. Terus dia hidupnya juga di tanah, air, terus sama daerah subtropis lainnya. Dan juga dia bentuk tubuhnya itu lebih ke batang yang berupa batang dalam atau seperti rizom. Terus daunnya juga besar dan memiliki tulang daun yang bercabang. Terus dia itu reproduksinya juga sama pastinya. Ada aseksual sama seksual. Yang seksualnya itu peleburan Antheridium dan Archegonium, dan juga aseksualnya itu pembentukan spora. Contohnya itu ada yang namanya adiantum. Nah, adiantum ini fungsi utamanya adalah sebagai tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ruangan atau juga di luar ruangan tentu saja. Suplir sangat suka tanah yang gembur, kayak bahan organik. Nah, itu dia guys, klasifikasi tentang si tumbuhan paku itu sendiri. Semoga jelas dan bermanfaat. Saya, Vanessa F. Nilovianti Sianturi, kali ini akan menjelaskan mengenai klasifikasi Angiospermae. Angiospermae sendiri berasal dari dua kata, yaitu angios dan spermae. Angios yang berarti tertutup, dan spermae yang berarti biji. Jadi, Angiospermae adalah tumbuhan biji yang tertutup. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Angiospermae juga mencakup segala tumbuhan yang memiliki bunga dan yang menghasilkan biji tertutup. Nah, berdasarkan pengertian dari Angiospermae tersebut, ditemukan beberapa ciri-ciri agar kita bisa memahami lebih dalam dan mengetahui bagaimana Angiospermae tersebut. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Lalu, bakal biji tertutup oleh daun buah, memiliki akar serabut dan tunggang, floem dengan sel-sel penggiring, terjadinya pembuahan ganda, dan xilem yang terdiri dari trakeida dan trakea. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari Angiospermae sendiri. Anggota tubuh dari Angiospermae sendiri adalah kepala sari, tangkai sari, kelopak, bakal biji, kepala putik, dan tangkai putik. Lalu terdapat mahkota, bakal buah, dan dasar bunga. Siklus hidup Angiospermae dimulai dari penyerbukan, di mana terjadi proses, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik. Yang kedua, terjadi pembelahan. Dalam proses ini, bagian inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Proses ketiga adalah perjalanan menuju kantung embrio. Di sini, inti vegetatif memimpin perjalanan inti generatif untuk sampai menuju ke kantung embrio. Yang keempat ada pembuahan. Dalam proses ini, inti generatif 1 yang telah sampai di kantung embrio akan membuahi ovum dan menjadi zigot. Sedangkan generatif 1 dan 2 akan membuahi kandung lembaga sekunder dengan membentuk endosperma. Yang kelima ada perkembangan. Zigot akan tumbuh menjadi embrio dan mengambil cadangan makanan, yaitu endosperma. Untuk reproduksinya, Angiospermae sendiri memiliki dua cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Dengan cara generatif, Angiospermae melakukannya dengan peleburan gas berdasarkan vegetatif. Caranya dibagi menjadi dua jenis, dan vegetatif buatan. Melalui reproduksi vegetatif, yang pertama dilakukan dengan vegetatif alami, yaitu tunas, rizoma, dan geragi. Lalu melalui vegetatif buatan dilakukan dengan berbagai cara,
Di antaranya ada cangkok dan juga okulasi. Angiospermae ini juga memiliki banyak manfaat tentunya. Contohnya, sumber makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya padi. Sumber protein dari kacang hijau. Sebagai penghasil lemak dari kelapa. Lalu untuk membuat pakaian dari kapas. Dan bahan bangunan yang berasal dari pohon jati. Angiospermae ini bisa hidup di darat dan di air. Tapi dia cenderung hidup di air. Contohnya adalah bunga teratai. Karena didukung dari ciri-cirinya, habitat Angiospermae lebih menunjuk habitat perairan, meskipun memang dia bisa hidup di darat. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai klasifikasi Angiospermae. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan bagian spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita ini dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian Gymnospermae. Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos dan sperma. Gymnos artinya terbuka, sperma artinya biji. Jadi jika digabungkan, artinya Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae ini yang tumbuhan yang banyak dikenal itu adalah pohon pinus yang memiliki konus atau strobilus. Gymnospermae ini memiliki beberapa ciri-ciri tubuh. Di antaranya yang pertama, bakal bijinya tumbuh dan terletak di luar megasporofil atau ovarium. Yang kedua, Gymnospermae ini ada yang berumah dua, ada pula yang berumah satu. Yang berumah dua hanya memiliki salah satu strobilus, jantan atau betina. Sedangkan Gymnospermae yang berumah satu memiliki dua strobilus, yaitu jantan juga betina. Gymnospermae ini sistem perakarannya berbentuk tunggang atau serabut. Batangnya itu tumbuh besar dan bercabang. Daun Gymnospermae memiliki bentuk yang bervariasi. Ada yang kecil, tebal, dan berbentuk jarum. Ada pula yang tipis seperti lembaran. Sistem perakarannya berbentuk tunggang atau serabut. Sedangkan batangnya ini bisa tumbuh besar dan bercabang-cabang, dan ada yang cabang-cabang. Sedangkan daunnya itu memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang kecil, tebal, dan berbentuk jarum. Ada pula yang tipis seperti lembaran. Nah, Gymnospermae ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu Cicadinae, Coniferae, Gnetinae, dan Ginkgoinae. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Cicadinae terlebih dahulu. Nah, Cicadinae ini disebut juga palem sagu karena bentuk fisik tubuhnya seperti palem. Cicadinae ini batangnya itu pendek dan tidak bercabang. Daunnya itu majemuk dan memiliki tulang daun menyirip. Akarnya itu tunggang dan panjang serta berumbi. Cicadinae ini termasuk tumbuhan berumah dua atau diesis karena mikrospora dan megaspora dihasilkan oleh tumbuhan yang berbeda. Jadi mikrosporanya ini dihasilkan oleh tumbuhan jantan, sedangkan megasporanya ini dihasilkan oleh betina. Cicadinae tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Contoh Cicadinae itu antara lain Cichas rumpi atau pakis haji. Reproduksi aseksual Cicadinae ini melalui peleburan heterospora, juga melalui tunas. Sedangkan seksualnya melalui peleburan strobilus jantan dan betina. Contoh Cicadinae itu Cichas rumpi atau pakis haji. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Coniferae. Coniferae ini merupakan tumbuhan dominan penyusun hutan konifer di belahan bumi utara, juga di pegunungan tropis. Coniferae ini berakar tunggang, dan daunnya ini kecil, tebal, seperti jarum atau sisik, juga selalu berwarna hijau sepanjang tahun atau evergreen. Contoh Coniferae adalah Pinus mercusi, ordo Pinales. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Gnetinae. Gnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Gnetinae memiliki daun tunggal berbentuk lembaran dan dengan susunan daunnya itu berhadapan dan tulang daunnya menyirip. Gnetinae memiliki akar tunggang, sedangkan habitatnya berada di daerah tropis dan gurun. Gnetinae merupakan
tumbuhan berumah 2 atau berkelamin 1. Contoh Genetinae salah satunya itu Genetum genemon atau melinjo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Ginkgoinae. Ginkgoinae ini merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 30-50 meter. Batangnya ini bercabang-cabang, namun memiliki tunas yang pendek. Nah, Ginkgoinae ini memiliki daunnya berbentuk kipas, dengan tangkai yang panjang, dengan tulang daunnya menggarpu atau bercabang, dan daunnya ini mudah gugur. Ginkgoinae ini merupakan tumbuhan yang berumah 2. Contoh Ginkgoinae salah satunya adalah Ginkgo biloba, ordo Ginkgoales.